Marilah kita berdoa doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka perayaan Ekaristi dengan lagu dari puji syukur 330 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian selama-lamanya. Saudara-saudariku, hari ini tanggal 14 Agustus, gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Maximilianus Maria Kolbe lahir di Dunska Wola, wilayah Kekaisaran Rusia, kini masuk wilayah Polandia. Lahir pada tanggal 8 Januari 1894. Putra kedua dari 4 bersaudara, dari pasutri Julius Kolbe dan Maria Dabrowska. Ia menerima sakramen pembaptisan dengan nama Raymond. Dalam usia 16 tahun, Raymond masuk novisiat Ordo Fransiskan dan mengambil nama biara Maximilianus. Kemudian ia ditabiskan pada tahun 1918 menjadi imam. Berkat devosi pribadinya kepada hati Maria yang tak bernoda dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan hati Maria yang tak bernoda, banyak orang menyebutnya sebagai rasul penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda. Biarawan Fransiskan dan penulis berbakat ini dibunuh di kamp konsentrasi Auschwitz, Polandia pada tanggal 14 Agustus 1941. Doktor filsafat lulusan Universitas Gregoriana dan doktor teologi lulusan Universitas Santo Benaventura. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paulus yang ke-6 pada tanggal 17 Oktober 1971 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II
pada tanggal 10 Oktober 1982. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa-doa kita kepada Allah Bapa dan memohon pertolongan Santo Maximilian Maria Kolbe supaya kita juga setia dalam tugas pelayanan panggilan yang kita emban atau yang telah kita pilih dan kita jalani. Dan moga-moga kita juga berani berkorban untuk orang lain seperti yang telah ditunjukkan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe ketika ia berkenan menggantikan seorang bapak yang akan menghadapi ajalnya karena akan dibunuh oleh tentara atau pasukan Nazi pada waktu itu, dan Maria Maximilian Kolbe meminta untuk menggantikan seorang bapak itu. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa-doa kita mohon belas kasihan, kemurahan dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur dan permohonan-permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan kekuatan-Mu, Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menghadapi derita martir dan mengorbankan nyawanya demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami dan berilah kami kekuatan agar dapat menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan anak terkasih Briliant Dakunya, yang mana terkabulnya doa novena 3 Salam Maria ketika ia boleh memperoleh kelulusan di Fakultas Kedokteran Unhas. Dampingilah dan berkatilah Briliant supaya ia juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dengan baik, tekun, penuh tanggung jawab, supaya nantinya ia dapat menggapai cita-citanya menjadi dokter, menjadi pelayan bagi banyak orang yang membutuhkan pelayanannya dalam kasih. Dan moga-moga Engkau senantiasa membimbing, memberkati sanak keluarga, terutama orang tua, Dr. Yuli dan Bapak Yohanes Dakunya, serta sanak saudari di tengah keluarga. Dampingilah, berkatilah keluarga ini supaya mereka juga dapat senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan keluarga-keluarga di sekitarnya, karena Engkau senantiasa mendampingi, membimbing mereka, menguatkan supaya dapat hidup dalam kerukunan dan damai dan mau saling melayani dalam cinta, agar mereka senantiasa juga boleh merasakan kebahagiaan dan sukacita. Juga kami mau bersyukur atas ulang tahun imamat yang ke-25 tahun atau pesta perak daripada Pastor Johannes Kanan, Pastor Doni Sande, Pastor Petrus Bine, dan Pastor Martinus Mattani. Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini menjadi imam-Mu selama 25 tahun. Berikanlah senantiasa kegembiraan dan sukacita dalam hidup dan pengabdian mereka bagi sesama, bagi banyak orang, bagi keluarga, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga Engkau memberikan kesehatan, kegembiraan, dan sukacita bagi rekan-rekan imam kami, agar mereka sungguh-sungguh menjadi imam yang baik, menjadi pastor bonus, pelayan, dan bapa yang baik bagi banyak orang. Limpahkan belas kasihan, kegembiraan, dan sukacita dalam kehidupan setiap hari
bersama dengan segenap umat yang mereka layani, juga bersama dengan keluarga, orang tua, papa mama, serta sanak saudari mereka. Juga kami bersyukur atas pertolongan dan kemurahan rahmat-Mu, sehingga saudara-saudari kami yang sakit, Opa Daniel Bitikaka, juga boleh kembali ke rumah dan dirawat di rumah di tengah-tengah keluarga. Terima kasih atas bimbingan penyertaan-Mu, sehingga Opa Daniel Bitikaka juga boleh berada di tengah-tengah keluarga bersama dengan Oma, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu. Dampingilah, berkatilah juga sanak keluarga, istri, anak-anak, dan cucu-cucu, dan juga umat-Mu yang mengalami sakit atau mengalami penderitaan, Ibu Teresia LC dan Bapak Yusuf Sapa, serta Bapak Robert Tansu. Semoga karena kerahiman belas kasihan-Mu, mereka juga dapat dipulihkan dan disembuhkan dari sakit mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem. Aku akan memperlakukan dikau seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat akan kelakuanmu, dan engkau akan merasa malu. Pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan karena engkau setia memegang perjanjian, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan dikau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan akan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali. Waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, murkamu telah surut dan aku terhibur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Refrain, murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Refrain, murkamu telah surut dan aku terhibur. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Lalu mereka bertanya, Guru, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula
menjadikan mereka pria dan wanita. Dan ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada Yesus, "Jikalau demikian, mengapakah Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jikalau ada seorang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem, "Aku akan memperlakukan dikau seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian." Saudara-saudariku, segenap umat yang ada di rumah yang merayakan Ekaristi melalui live streaming ini, Yehezkiel dipanggil oleh Yahweh Allah untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel, umat Israel yang waktu itu mengalami titik terendah dalam kehidupan beriman. Mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, mereka banyak tidak setia meninggalkan iman mereka dengan percaya kepada dewa-dewi yang lain, bahkan sama sekali mereka tidak punya iman, kepercayaan atau kepegangan dalam beriman. Sehingga Yahweh Allah begitu geram dengan cara hidup mereka. Allah mengatakan, "Biarlah kamu mengalami sendiri apa yang menjadi kesukaanmu." Mereka mengikuti bangsa-bangsa lain, tetapi justru mereka terperosok dalam derita yang sangat itu memilukan. Mereka dihantam dan mereka dibuang ke tanah pembuangan, keluar negara mereka. Tapi Allah tidak sampai hati melihat penderitaan umatnya, sehingga Allah kembali berbalik dan menolong bangsa Israel. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana orang-orang Farisi berdiskusi panas dengan Yesus tentang hidup perkawinan. Mereka mau mencoba Yesus mengatakan, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Wah, ini yang berbahaya. Kalau dengan alasan apa saja, ini itu sangat-sangat tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ketika orang tidak senang lagi pada istrinya atau pada pasangannya, maka dia mau meninggalkan atau menceraikan. Atau ketika istrinya sudah menjadi tua atau dia sendiri sudah menjadi tua, maka dia mau meninggalkan hidup perkawinan. Yesus tidak menghendaki hal seperti ini. Karena dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya ketika Allah menghendaki persatuan suami istri, laki-laki dan perempuan, berarti Allah punya rencana yang indah, rencana yang baik
untuk kedua pasangan ini atau untuk keluarga mereka. Karena Allah menghendaki kebahagiaan dan keselamatan semua orang dan semua keluarga. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, orang harus setia dalam panggilan hidupnya, dalam hidup berkeluarga atau dalam pekerjaan apa saja yang dipilihnya. Maka ketika di tengah keluarga ada berbagai macam masalah yang menghantam, merundung keluarga itu, misalnya sakit penyakit, ataukah juga masalah ekonomi, ataukah juga masalah anak-anak, keluarga harus tetap tekun dan semakin kuat, bersatu, setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan atau mencari kekuatan di luar diri kita, di luar Tuhan. Tapi justru harus semakin kuat, semakin teguh, supaya hanya Dialah yang menjadi penolong dan kekuatan kita. Itu pesan Yesus untuk kita semuanya. Itu juga yang dilakukan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe. Hari ini dia menunjukkan kepada kita teladan yang luar biasa, kemurahan hatinya, belas kasihannya, dan juga pengorbanannya. Mengapa? Karena dia mau setia dalam panggilannya sebagai imam, sebagai gembala, sebagai pelayan bagi umat. Santo Maximilianus mau berkorban untuk seorang bapak yang kena hukuman mati dari Nazi, dari Hitler atau pasukan Hitler, mungkin melanggar aturan di kamp konsentrasi Auschwitz, Polandia. Tetapi karena Santo Maximilianus Kolbe tidak sampai hati melihat bapak keluarga ini menangis terseduh-seduh, mengingat keluarganya, masih banyak anak-anaknya, ada 5, kemudian juga istrinya di rumah menanti saat-saat dia pulang atau saat-saat dia dibebaskan, maka Santo Maximilianus Maria Kolbe menawarkan diri supaya kiranya dia saja yang dihukum, jangan bapak ini. Dan memang terjadi demikian, dialah yang dihukum mati dan menjadi martir. Itulah kesetiaan dan pengorbanan Santo Maximilianus Maria Kolbe. Semoga teladannya semakin menginspirasi gereja, menginspirasi kita semua untuk berani berkorban, apalagi berkorban bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, dan bagi sesama kita di sekitar kita, supaya kita bahagia dan memperoleh keselamatan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 560. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami yang kami unjukkan
untuk keselamatan bagi banyak orang, juga keselamatan bagi orang-orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semua kami pun juga Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu Santo Maximilian Maria Kolbe yang ditumpahkan demi namamu telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah, ia telah engkau kuatkan. Meskipun rapuh, ia telah kau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh laskar surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah galir jamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Doakan doa Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan janganlah biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Doakanlah kami.
Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas teladan hidup Santo Maximilianus Maria Kolbe. Karena kesetiaan dan pengorbanannya, Engkau menyelamatkan umatmu dan juga segenap keluarga. Semoga kami berani untuk selalu setia kepadamu dalam panggilan hidup kami dan mau senantiasa berkorban untuk banyak orang demi kebahagiaan dan keselamatan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Puji syukur 560. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Pandang Rabasasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Suci aku seluruh sabda dari Putera Allah.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersembahkan putramu untuk menjadi tebusan bagi kami, bagi banyak orang. Semoga teladan penebusan putramu Yesus menguatkan hidup kami dan perjuangan hidup kami setiap hari, agar tetap setia dan percaya pada Dikau, dalam diri putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita doakan lembaran nomor 11, lembaran hijau, halaman 11. Penyerahan keluarga kepada hati kudus Tuhan Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau mencintai kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hatimu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati Yesus, pada penghabisan hari ini kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan litani hati kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah, kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, kasihanilah kami. Hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan
pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang kudus. Dan terutama untuk semua orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan berikanlah ampun kepada orang-orang berdosa yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putra-Mu Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo bahasa Latin. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedens di apultroque comparsir laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta selama segala abad. Amin.
Puji syukur nomor 205. 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria, angkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Lagu penutup buku hijau nomor 12, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.